menjelaskan tentang struktur kepribadian. Yang pertama yaitu ada habit atau kebiasaan, merupakan elemen yang memiliki sifat struktural atau tidak berubah dalam kepribadian. Habit merupakan asosiasi tentang stimulus dan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Habit juga merupakan gambaran kebiasaan seseorang yang tergantung pada kejadian khusus yang menjadikan pengalamannya. Susunan kebiasaan bisa berubah karena adanya pengalaman baru yang diperoleh akan dapat menjadikan kepribadiannya. Yang kedua yaitu ada dorongan, yakni stimulus yang mendorong terjadinya tingkah laku. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada dorongan primer atau primary drives, yaitu dorongan bawaan. Merupakan dorongan yang berkaitan dengan kondisi fisik atau fisiologi, contohnya lapar, haus, seks, dan lain-lain. Kedua ada dorongan sekunder atau secondary drives, yaitu asosiasi pemuasan dari golongan primer, contohnya rasa takut, gelisah, dan kecemasan. Dorongan sekunder memiliki peranan yang lebih penting dalam tingkah laku manusia karena lebih tampak secara nyata dan dipandang sebagai bagian kepribadian yang bersifat menetap. Dinamika kepribadian. Selama proses pertumbuhan, tiap individu mengembangkan sejumlah besar dorongan sekunder yang membentuk tingkah laku. Dorongan sekunder atau dorongan yang dipelajari berperan sebagai wajah semu yang fungsinya menyembunyikan dorongan primer. Dorongan primer hanya dapat dilihat pada saat proses perkembangan atau pada masa-masa kritis, atau gagal dalam menyesuaikan diri menurut tuntutan budaya masyarakat. Kepribadian. Dollar dan Miller menganggap bahwa manusia pada saat lahir dan dewasa hanya memiliki sejumlah kapasitas tingkah laku yang terbatas, yaitu yang pertama, sejumlah kecil respon khusus yang sebagian terbesar berupa respon terhadap satu atau segolongan stimulus spesifik. Yang kedua, sejumlah hierarki respon bawaan, yakni kecenderungan melakukan respon-respon dalam situasi stimulus sebelum respon lainnya. Yang ketiga, memiliki seperangkat dorongan primer yang berupa stimulus internal yang sangat kuat dan tahan lama, serta umumnya berhubungan erat dengan proses fisiologis. Dalam perkembangan, manusia mengalami proses belajar. Yang pertama ada dorongan atau drive, stimulus yang mendorong terjadinya tingkah laku. Kekuatan drive tergantung dari kekuatan dari stimulus. Semakin kuat drive-nya, semakin kuat tingkah laku yang dihasilkan. Yang kedua ada isyarat, stimulus yang memberi petunjuk dilakukannya respon. Yang ketiga ada respon atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Yang keempat ada penguatan atau reinforcement, maksudnya agar belajar harus ada hadiahnya. Mereka menganggap penguatan merupakan drive pereda dorongan. Roland Miller mengatakan bahwa 6 tahun pertama kehidupan merupakan faktor penentu tingkah laku orang dewasa. Next ada psikopatologi. Nah, psikopatologi ini ada 5 asumsi dasar tingkah laku konflik sendiri yang dijelaskan oleh Dollard and Miller. Yang pertama, kecenderungan mendekat, yaitu kecenderungan mendekati tujuan positif semakin kuat kalau orang semakin dekat dengan tujuannya itu. Yang kedua, kecenderungan menghindar, yaitu kecenderungan menjauhi atau menghindari stimulus negatif menjadi semakin kuat ketika individu menjadi semakin dekat dengan stimulus negatif itu. Yang ketiga, peningkatan gradient of avoidance lebih besar dibanding gradient of approach. Yang keempat, meningkatnya dorongan yang berkaitan dengan mendekat atau menghindar akan meningkatkan tingkat kecenderungannya. Jadi, meningkatnya motivasi akan memperkuat gradien mendekat atau gradien menjauh pada semua titik jarak dari tujuan, begitupun sebaliknya. Kedua kecenderungan tersebut dapat dijelaskan dengan prinsip. Yang pertama, kecenderungan mendapat penguatan atau gradient of reinforcement, yaitu hadiah dan hukuman yang segera diberikan memberi dampak lebih besar dibanding menundanya. Semakin dekat tujuan, kenikmatan sebagai dampak dari pencapaian tujuan itu akan semakin segera diperoleh. Yang kedua, generalisasi stimulus, yaitu
atau stimulus generalization, merupakan fenomena respon yang dipelajari dalam kaitannya dengan suatu stimulus, dapat digunakan untuk menjawab stimulus lain yang bentuk atau wujud fisiknya mirip. Semakin mirip stimulus itu dengan stimulus dengan aslinya, peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Baik, terakhir, ketidaksadaran. Ketidaksadaran terbagi menjadi dua. 1. Ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari. Contohnya seperti drive dan keterampilan motorik. 2. Ketidaksadaran berisi apa yang pernah disadari, tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Contohnya, orang yang belajar melakukan represi atau menolak memikirkan sesuatu yang menakutkan akan mengurangi rasa takut itu. Berkurangnya rasa takut itulah yang dipandang sebagai suatu reinforcement dari tingkah laku yang direpresi orang, kemudian